Nama saya Jerry dengan NIM 23101111017 kelas pagi semester 3. Sebelum saya menjawab pertanyaan, di sini saya akan menceritakan mengenai narasi terkait pertanyaan tersebut. Pada perusahaan susu di Pontianak, terjadi masalah gaya komunikasi ketua tim yang menyebabkan terhambatnya produktivitas para anggota tim. Mengetahui hal tersebut, ketua tim mengajak seluruh anggota untuk melakukan diskusi untuk mencari solusi. Setelah mendengarkan seluruh keluhan dari anggota tim, Martelsa sebagai ketua tim memutuskan bahwa gaya komunikasi yang digunakan adalah gaya komunikasi secara tertulis dan gaya komunikasi secara lisan. Selain itu, mereka juga akan melakukan sesi review setiap minggunya. Pertanyaan pertama, apa kendala utama yang menyebabkan kesalahpahaman komunikasi dalam tim ini? Perbedaan pendapat, perbedaan gaya komunikasi antara karyawan sehingga menyebabkan kesalahpahaman dalam tugas dan tanggung jawab yang menghambat produktivitas dan kolaborasi. Yang kedua, bagaimana perbedaan gaya komunikasi dapat mempengaruhi kinerja tim? Ketidaksepahaman yang menyebabkan sebuah tugas tertunda sehingga berpengaruh pada target produksi dan pemasaran. Yang ketiga, mengapa gaya komunikasi langsung digunakan Martelsa tidak bisa diterima baik oleh anggota tim? Gaya komunikasi langsung yang digunakan oleh Martelsa tidak bisa diterima baik oleh anggota tim karena masing-masing anggota tim memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Misalnya, Angelina yang lebih suka dengan gaya komunikasi yang panjang dan harus melalui diskusi, sedangkan Dinda lebih suka dengan gaya komunikasi yang cepat dan tidak bertele-tele. Perbedaan inilah yang menimbulkan miskomunikasi antara mereka, sehingga gaya komunikasi langsung oleh Martelsa tidak bisa diterima dengan baik. Yang keempat, apakah komunikasi tertulis sepenuhnya menggantikan komunikasi verbal dalam lingkungan kerja ini? Ya, karena hal tersebut dipertimbangkan melalui musyawarah pada saat rapat yang telah disetujui setiap anggota, sehingga dengan gaya komunikasi yang tertulis ini semua anggota bisa lebih mudah memahami dan menyesuaikan diri atas tanggung jawab pekerjaan masing-masing. Yang kelima, apa manfaat melakukan sesi review mingguan dalam sebuah tim kerja? Review mingguan dilakukan tujuannya untuk memastikan kalau semua anggota tim bekerja sama dengan baik dan juga memastikan tidak terjadi miskomunikasi antara anggota tim. Yang keenam, bagaimana setiap anggota tim dapat beradaptasi dengan gaya komunikasi dengan rekan kerja yang berbeda? Dengan gaya komunikasi yang berbeda, setiap anggota tim harus saling mengingatkan dan kompak dalam melaksanakan tugas masing-masing. Ketujuh, mengapa penting bagi tim untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang instruksi dan tugas? Tim perlu mendapat pemahaman yang jelas mengenai tugas dan instruksi yang diberikan, supaya dalam melakukan tugas tidak terjadi kendala yang menghambat produktivitas perusahaan tersebut. Yang ke-8, apa saja kelebihan dan kekurangan komunikasi verbal dibandingkan komunikasi tertulis? Kelebihan komunikasi verbal adalah gaya komunikasinya yang lebih cepat dan efisien, juga tidak terlalu memakan waktu dalam penyampaiannya. Sedangkan kekurangannya ialah tidak semua anggota bisa memahami yang telah disampaikan. 9. Bagaimana panduan tertulis setelah rapat bisa membantu mengurangi kesalahpahaman dalam tim? Panduan tertulis bisa mengurangi kesalahpahaman dalam tim karena hal tersebut sudah disepakati setiap anggota
dan menjadi patokan dalam melaksanakan tugas. 10. Apa yang dapat dilakukan masing-masing anggota untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam tim? Masing-masing anggota tim harus saling bekerja sama dan saling mendisiplinkan diri, juga saling mengingatkan satu sama lain. Penyampaian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.